Pak Dedi. Gimana kabarnya hari ini? Pak Dedi ini ngajar di kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3A ya. Untuk hari ini kita akan melakukan observasi di kelas ya. Bolehkah saya bertanya sedikit dulu Ya. tentang apa yang dipersiapkan oleh Pak Dedi ya? Pertama, apa yang dipersiapkan Pak Dedi untuk pelajaran hari ini? Sekarang yang sudah saya siapkan itu modul ajar yang sekarang mengacu kepada kurikulum Dikti. Artinya dengan pembelajaran yang sangat mendalam. Terus mata pelajaran apa yang akan dilaksanakan? Yang saya sudah siapkan itu mata pelajaran tentang lingkungan kawan alam sekitar Dan sosial ya. Terus yang berjudul apa? metamorfosis makhluk hidup. Oh, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya Yang ingin dicapai ya. Ya, tujuan pembelajarannya agar siswa mengidentifikasi tahapan siklus atau daur hidup hewan yang sudah saya tentukan, yaitu kuku dan atap. Mengacu kepada buku paket khusus untuk kelas 3 buku ini halaman 46 sampai 47 8. Itu yang kedua, tujuan yang kedua adalah siswa agar menyajikan urutan siklus hidup dalam bentuk gambar atau bahan. Yang saya sudah siapkan dulu, Pak. Praktek yang akan ini metamorfosis atau siklus hidup kuku, dan juga ada atap. Kemudian bagaimana supaya mengerti dan bisa menulis urutan angka yang sesuai dengan metamorfosis tahap 4 tahap tersebut. Jadi nanti tujuannya bisa tercapai gitu ya. Tujuannya supaya tercapai. Siswa menjelaskan manfaat tentang memahami siklus hidup bagi manusia. Bisa menjelaskan juga nanti. Ya, manfaatnya apa saja sih tentang setelah paham itu, yang terutama untuk manusia. Di antaranya pelestarian atau pemeliharaan menjaga ekosistem lah itu intinya. Agar dari masa ke masa makhluk hidup tidak akan punah seperti saya. Terus media yang ingin digunakan, yang akan digunakan Pak Dedi apa aja? Ya, di antaranya buku tema yang sudah disiapkan oleh sekolah. Dan yang kedua video, karena mengacu kepada perkembangan zaman tentang penggunaan alat-alat elektronik berikut menyongsong di Indonesia Mas 2045. Dan yang ketiga, saya sediakan pula alat pengeras suara, yaitu speaker. Berikut info yang sudah terhubung kepada media yang akan nanti diputar. Karena dengan tujuan agar siswa dapat memahami lebih mendalam. Baik, kelihatannya udah siap banget nih ya. Dan siaga ini strategi yang digunakan pakai strategi apa ya? Strateginya yaitu yang pertama, karena musyawarah atau diskusi antar kelompok yang nanti akan saya bagikan juga
adalah presentasi. Baik. Sepertinya udah siap ini untuk melakukan pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana? Sudah siap? Sudah siap. Baik, kita mulai saja ya. Ya, silakan Pak Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya semuanya sehat? Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini hari Selasa kita akan pulang memasuki mata pelajaran yang pertama matematik dan yang kedua sekarang ini IPA, yaitu pengetahuan alam sekitar. Karena itu sebelum kita mengawali pembelajaran ini, mari kita sama-sama membacakan doa. Silakan mohon dibacakan. Kalau mau ditaruh, ditaruh. Tambahkan iktiros. Bacaan doa, bacaan sholat. Rabbi selesai. Sebelum menyampaikan materi, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen. Namun Pak Rili tidak akan menyebutkan satu nama atau satu persatu. Mohon periksa kiri kanan, kira-kira teman kamu ada nggak yang sekarang tidak masuk sekolah? Najril, kenapa nggak sekolah Najril? Sedang dekat rumahnya. Najril, kenapa Fikri katanya? Kurang yang padan. Ya, yang perempuan siapa? Atau di sana kelompok sana siapa ada yang mau masuk? Masuk semua. Yang di sini kelompok Kalisa masuk semua. Adalah Agil. Jadi yang sekarang tidak masuk hanya Adil. Oke, kalaupun Adil sekarang tidak masuk dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan kita doakan segera sehat dan besok bisa mengikuti pelajaran sekolah. Adapun ketika tidak masuk selanjutnya perlu kita jenguk supaya tahu kondisi keadaannya. Oke, terima kasih yang sudah hadir, yang sudah sekolah. Kali ucapan banyak-banyak terima kasih. Semangat, masih tetap melakukan aktivitas belajar. Bagaimana kewajiban kita untuk terus menjunjung pendidikan atau belajar sebagai kewajiban kita semua. Baik, hari ini kita belajar IPA, ilmu pengetahuan alam, karena kita hidup di dalam alam. Oleh karena itu, bagaimana yang sudah lalu kita bahas tentang metamorfosis makhluk hidup atau siklus makhluk hidup, atau istilah lain daur ulang makhluk hidup. Apa yang sudah kalian ketahui tentang itu? Tentang apa coba? Hah? Tahu metamorfosis makhluk hidup? Pengertian kalian apa kira-kira? Lupa. Oke. Siklus atau daur ulang makhluk hidup adalah
perubahan tubuh, perubahan bentuk. Dari mulai bisa perubahan bentuk yaitu karena metamorfosis sempurna. Kalau disebut perubahan bentuk yaitu perubahan yang tidak sempurna. Oke. Jadi tulis ulang metamorfosis makhluk hidup agar kalian mengetahui dan memperkaya kosakata. Metamorfosis makhluk hidup di sekitar kita. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri Dewi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6 yaitu tentang siklus hidup makhluk hidup. Adapun pembahasan materi kita kali ini yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang daur hidup hewan, yang kedua kita akan membahas tentang daur hidup tumbuhan, dan yang ketiga kita akan membahas tentang cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, marilah kita memasuki pembahasan satu persatu, mulai dari daur hidup hewan. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan daur hidup? Jadi cebong. Begitu belum ada kaki. Nanti akan muncul kakinya nanti setelah ranjang yang cukup. Sama halnya dengan ikan, tapi ikan tidak berekor dan tidak berkaki. Nah, ini kayak ikan bersih. Kalian harus tahu mana yang kamu sudah pahami, apakah kupu-kupu atau katak. Oke, coba sekarang waktunya diskusi. Bagaimana kalian memberi tanggapan tentang apa yang menjadi persoalan tadi atau pembahasan tadi. Kita akan membagi kelompok, masing-masing punya pimpinan kelompoknya. Di antaranya di sini siapa kelompoknya, ketuanya di sini Arisa, di sana Randa, yang di sini siapa, ini hanya Jikri, yang di sana Abdi, duduk dulu. Ini tentang memberi tanggapannya di sini. Nanti kalian isi dulu pakai nomor saja. Nomor urut yang pertama apa? Kalian tulis nomornya. Misalkan 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Kemudian kalau kata sama juga kata. Mana urutan yang pertama yang menjadi dalam hal metamorfosis. Setelah itu kalian boleh tanggapan di sini. Tulis nama ketua grupnya, nama ketua kelompoknya bawah, lihat. Nama ketua kelompoknya di sini. Padahal misalkan atau kalian. Nanti tanggapannya apa di sini kalian tulis. Oke. Semuanya diskusi. Bantu Bagas, bantu
masing-masing kelompoknya untuk memberikan tanggapan personal, memberikan jawaban. Ini. Marisa, Allah ya Herdi, ini tulis nama satu aja, nama kelompok, nama ketua kelompok, ya, nama ketua kelompok dan beri tanggapan. Kamu tulis di sini, tanggapannya tanggapan kamu seperti apa. Kemudian sebelum mengisi ini tanggapan, kalian perhatikan dulu dan isi ini menggunakan angka saja. Tahapan yang dilalui oleh kata dan buku dalam metamorfosis. Sudah paham kira-kira? Tidak perlu mengulang-ulang lagi, tapi kalian perhatikan isi pada angka sesuai dengan tahapannya. Kemudian diisi nama kelompoknya, nama keluarga, dan isi tahapan. Ini tulis pakai angka sesuai dan tahapan tulisannya. Kemudian satu kelompok, siapa yang akan berbuatnya? Kalau beri tanggapan, cara diskusinya bagaimana? Ini sama kelompok sama ketuanya. Yang tulis ini, kamu isi dulu ini, jawabannya. Nah, kamu tulis dulu pakai angka sesuai tahapannya, bagaimana? Kemudian kasih tanggapan itu. Diskusinya hari ini yang belum masih dituliskan, yang kelompok yang sudah selesai siapa aja? Oke, Pandla, kelompok Pandla sini maju. Satu orang saja. Apa coba dong? Kerjakan. Ya. Ya. Yang lain yang makan.
mudah-mudahan sahabat-sahabatnya sempurna dan mudah dipahami bisa. Oke, hasilnya kita pegang. Satu, dua jadi 11, 12 jadi baru tahapan menjadi pokok. Bayi kupu-kupu kemudian baru jadi kupu-kupu hewan dewasa. Nanti kembali lagi betul. Ini betul semua tahapannya. Kemudian mata nomor 1 telur betul menjadi cebong bayi jadi cebong muda jadi kembali lagi selanjutnya nomor 5 jadi kakak hewan menjadi kakak kuda kemudian menjadi kakak hewan. Ini juga betul sekali. Tepuk tangan dong buat kelompok kalian. Semangat tepuk tangannya satu hatinya. Kalian good job. Pelajaran hari ini telah usai karena materi sudah kalian bisa pahami dan berikut itu waktu juga sudah waktunya rehat. Oleh karena itu metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mana tahapan demi tahapan sesuai dengan kondisi atau keadaan usianya akan berubah bentuknya. Jadi diulang, ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Yang tadi contoh satunya metamorfosis. Ada yang daur ulang lewat metamorfosis, ada yang tidak. Jadi lanjut lagi metamorfosis sempurna tadi contohnya adalah pupuk. Kalau metamorfosis tidak sempurna adalah ayam yang baca barang lalu tanah air itu kayak mendalam kecintaan kamu terhadap tanah air ini dan alam sekitar. 1, 2, 3. berbagai macam makhluk hidup perlu kita lestarikan.
Kalau saya rasa sudah Apa ya? karena dengan tujuan ingin memberikan pemahaman kepada anak dengan berbagai media yang disediakan dan menyampaikan tujuan tersebut, dan saya berbagi orang yang kemarin yang melakukan isi untuk mengetahui mencapai pemahamannya. Alhamdulillah luar biasa, 100% jawabannya betul. Alhamdulillah ya, memang terlihat tadi ya anak-anak bisa menjawab semua ya. Jadi tujuannya memang bisa ya. Karena kira-kira apa sih kekurangannya dari yang apa tadi dilaksanakan? Tantangannya apa? Tantangannya memang satu kondusivitas. Ya, anak-anak. Mungkin karena memang faktor dari faktor anak-anak walaupun berulang kali untuk mendengarkan atau menonton video yang dijelaskan, ya mereka bertingkah dengan semaunya sendiri. Tapi memang lebih 90% walaupun seusia itu masih banyak yang masyarakat mendengarkan dan patuh. Nanti ke depannya apa cara Pak Dedi mengatasi tantangan ini? Karena menyesuaikan mungkin alangkah baiknya dan alangkah lebih senang mungkin menjadi hiburan tertentu bagi mereka. Saya akan melakukan itu secara konflik anak bawa ke alam luar untuk memperlihatkan kebutuhan atau setidaknya tahu nama-nama dalam tersebut yang Jadi tidak hanya digambar gitu ya. tidak hanya digambar, Langsung ke alam. alam terbuka untuk mengetahui hewan, nama-nama hewan, dan ada kita menulis itu usia yang cukup lama. Itu lebih mendalam gitu nanti ya. Satu lebih mendalam, kedua menjadikan hiburan tertentu bagi mereka. Mereka nggak seperti poni. Karena kebiasaan mereka itu ketika tidak ada bertanda, tidak ada jamnya, maka ketika di luar mereka itu akan merasa leluasa untuk bergerak sambil belajar. Nah, dari kegiatan itu kira-kira ada yang terlewat nggak alur atau tuntutan Saya rasa sih tidak ada yang telat. Walaupun tanpa saya bacakan aturan-aturan tersebut, tapi saya rasakan semuanya sudah dewasa dengan berbagai materi dan penyesuaian. mungkin ini catatan dari saya saja Pak Dedi. Jadi ketika saya mengobservasi yang pertama pembukaan itu sudah lumayan bagus. Cuman ada yang satu saya tidak menyampaikan tujuan pembelajarannya. Terus ya kalau di akhir kan itu kesimpulan ya, kesimpulan cuman refleksinya nanya ke anak gimana pembelajaran hari ini rasanya bagaimana nanti itu sebagai timbal balik kita juga gitu ya, apakah mereka merasa senang atau tidak, apakah ada yang harus ditingkatkan diperbaiki agar mereka bisa merasa lebih mendalam lagi lah gitu belajarnya. Dan juga satu lagi itu menyampaikan tugas selanjutnya, materi selanjutnya ketika kita beri arahan lagi itu seperti apa nanti materi atau tugas selanjutnya. Keseluruhan ini sudah bagus sekali ya Pak Dedi. Ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, belum saja sesuai yang diharapkan Bapak Kepala Sekolah ya. Di sini kita kan sebagai rekan kita saling membantu saja, kasih saran yang membangun, dan kedepannya kita juga bisa lebih meningkat lagi dalam membangun
kita cukupkan saja hari ini. Terima kasih kepada dia. Assalamualaikum.